Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami banggakan para mahasiswa Unikom, marilah kita pertama-tama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti kuliah pendidikan agama Islam yang disampaikan dalam kuliah online. Shalawat serta salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita dinantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Baik para mahasiswa Universitas Telkom, kali ini Pak Lukman menyampaikan tentang materi hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Sebelumnya Pak Lukman menyampaikan pendapat dari para kaum materialisme ya, dari teori barat yang menyamakan manusia seperti layaknya hewan gitu ya. Jadi samakan dari asalnya, mana Pak Lukman mengambil beberapa teori. Yang pertama dari Darwin ya. Ini di mana beliau menyampaikan pendapatnya bahwa manusia adalah bentuk akhir daripada evolusi hayat ya, sedang hewan bersel satu sebagai awal evolusi ya, sehingga manusia adalah hasil dari evolusi dari bentuk kera. Kemudian dari pendapat lain dari Thomas Hobbes, mana beliau dari teori sosiologinya, di mana beliau menyampaikan pendapat bahwa sifat dan tabiat manusia sama dengan binatang ya. Dan beliau juga berpendapat Homo homini lupus, di mana manusia yang satu adalah serigala buat manusia yang lain. Nah, kemudian kita ambil dari perspektif Al-Quran, mana manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia dan diciptakan untuk memimpin kehidupan di bumi ini. Ini sesuai dengan ayat Quran surat Al-An'am ayat 165 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajatil liyabluwakum fi ma atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat. Ini untuk menguji tentang apa yang diberikannya kepadamu ya, yang diberikan Allah kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, selanjutnya Pak Lukman ambil dari Quran surat At-Tin ayat 4 dan Quran surat Al-Isra ayat 70,
mana pada kesimpulannya Allah menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Sesuai dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mana sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian dari Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minadh thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Nah, artinya dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Nah, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk Allah lain yang telah diciptakan. Nah, ini Pak Lukman sampaikan beberapa kategori. Ini makhluk hidup ada yang berfisik dan non fisik ya. Karena yang kita tahu makhluk Allah yang non fisik ini ada contohnya, ada malaikat dan jin. Kemudian makhluk berfisik ini ada yang hidup dan ada yang mati ya. Di mana yang hidup ini ada yang vegetatif ya atau yang hewani. Kemudian yang hewani ini ada contohnya manusia dan binatang. Nah, kemudian persamaannya kita dengan binatang mana sama-sama mempunyai kehidupan dan laku vegetatif. Nah, kemudian mempunyai penginderaan juga, kemudian mempunyai perasaan dan kemauan serta berpikir ya. Kemudian sama-sama mempunyai naluri makan dan minum ya. Kemudian sama-sama mempunyai naluri mempertahankan diri ya. Kemudian punya naluri untuk berketurunan. Kemudian ada perasaan takut dan benci. Tapi yang membedakan binatang dengan kita adalah faktor volume ya, di mana kita sebagai manusia mampu mengembangkan dan mengerahkan naluri-naluri tersebut. Kan hewan tidak gitu. Kita bisa memanfaatkan penginderaan kita untuk kemudian kita mempunyai peradaban. Nah, kemudian kita juga diberikan akal, kita juga diberikan ya norma-norma dan etika-etika. Nah, ini yang membedakan kita dengan binatang secara fundamental. Kemudian ini Pak Lukman sampaikan beberapa pandangan dari agama-agama tentang manusia. Yang pertama dari agama Hindu, di mana manusia ini terlahir dalam kasta-kasta ya. Ada yang kita kenal, ada kasta Brahmana ya, kemudian ada Ksatria, ada Waisya dan Sudra. Kemudian dari ajaran agama Hindu ini meniadakan kesenangan dan kenikmatan duniawi untuk mencapai nirwana. Ini salah satu ajarannya. Kemudian dari agama Shinto ya, yang berada di Jepang, ini raja dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Kemudian agama Nasrani ya, salah satu ajarannya ini manusia lahir dalam keadaan dosa ya.
keadaan berdosa, kemudian Yesus sebagai tebusan terhadap dosa manusia, kemudian keselamatan manusia tergantung atas keimanan pada penyaliban Yesus. Kemudian ada salah satu ajaran dari agama dari bangsa Yahudi, ya, menganggap bangsa selainnya adalah budak, gitu ya. Kemudian kita sebagai umat Muslim harus tahu bagaimana dengan agama kita, ya, sebagai seorang Muslim. Ini manusia dalam pandangan ajaran Islam. Yang pertama, ini manusia dilahirkan dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan fitrah tidak berdosa. Yang kemudian, ini kedudukan manusia sama, dianggap sama, yang membedakan adalah takwanya. Ini sesuai dengan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini manusia sama-sama mempunyai tugas sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Nah, jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terpilih khalifah untuk memakmurkan, ya, bumi. Ya, kita juga tugas kita adalah bagaimana menjaga bumi ini agar lestari. Kemudian ini dalam hadis riwayat Bukhari, di mana dengarlah dan taatilah walaupun yang diangkat menjadi pimpinan atas kamu itu adalah seorang hamba dari bangsa Habsyi, ya. Ini kalau sekarang ini di negara Ethiopia, ya, yang yang secara fisik kepalanya bagaikan buah anggur kering selama dia menegakkan kitab Allah kepadamu. Jadi walaupun secara fisik tidak menarik, ya, tidak good looking, tapi selama dia menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan kitab atau ayat dari Al-Quran dan hadis, kita wajib mendengarkan dan mentaati. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian dari Quran surat At-Tin yang Pak Lukman sampaikan tadi. Ini Pak Lukman sampaikan terjemahan dari ayat tersebut, ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada kejadian yang paling baik, ya. Kemudian kami kembalikan dia pada derajat yang paling rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka bagi mereka adalah ganjaran yang tak terhingga. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sebaik-baiknya, ya. Kemudian apabila kita tidak beriman dan beramal saleh, maka kemungkinan kita akan dikembalikan pada derajat yang paling rendah. Ini manusia dalam pandangan agama Islam. Nah, kemudian Pak Lukman sampaikan, ini ada unsur-unsur pada manusia. Yang kita tahu, ini manusia ini mempunyai unsur yang secara fisik dan rohani, gitu ya. Yakni punya unsur tanah dan ruh, ya, fisik dan ruh. Kemudian kita dibekali dengan tidak hanya jasad dan fisik, kemudian kita diberikan akal juga, kemudian kita diberikan hati, ya. Di mana Al-Ghazali menyampaikan, ini jasad dan fisik ini bagai tentara yang melaksanakan tintah perintah. Kemudian dari mana?
informasinya dari akal. Di akal sebagai menteri yang memberikan masukan dan informasi, kemudian yang memutuskan ya, sebagai maker decision ya, yang membuat keputusan adalah hati. Ya, yang ketiga item ini saling berhubungan antara akal yang menerima informasi, kemudian hati ya, hati nurani menimbang baik atau buruk, kemudian yang melaksanakannya adalah jasad atau fisik. Ya. Ini kemudian apa yang kita lakukan akan memberikan kita itu kategori. Nah, kita sebagai insan yang amanah atau tidak ya. Ya. Tugas kita yang Pak Lukman sampaikan tadi untuk beribadah dan memakmurkan di bumi ini dilaksanakan atau tidak. Jadi tergantung kita ya. Hati, akal dan jasad akan menggiring kita menjadi makhluk yang amanah atau tidak. Nah, ini Rasulullah SAW juga menyampaikan, ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal darah. Bila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Nah, ketahuilah dia adalah hati. Kemudian ini ada keseimbangan kebutuhan. Nah, tadi yang Pak Lukman sampaikan, manusia diberikan fisik, kemudian akal dan hati. Nah, ini masing-masing harus diberikan asupan ya, diberikan makanan, diberikan asupan gizi ya. Kalau tidak, semuanya tidak akan berfungsi secara optimal. Yang pertama, kebutuhan jasad atau fisik ya, yang kita tahu adalah makan dan minum. Kemudian kebutuhan akal itu kita harus belajar ya, menimba ilmu ya, harus mengambil pengalaman-pengalaman. Nah, itu asupan gizi bagi akal atau pikiran kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah asupan gizi untuk hati. Yakni kita harus beribadah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala baik secara zahir ya, lahir maupun batin. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang telah meletakkan keseimbangan, janganlah kalian melampaui batas keseimbangan. Ini sesuai dengan Quran surat Ar-Rahman ayat 6 sampai 7. Ini kita harus memberikan asupan ketiga-tiganya sehingga tercipta keseimbangan. Selanjutnya, nah ini ada potensi dasar dari manusia. Ini ada pendengaran ya, kemudian ada penglihatan, kita diberikan penglihatan. Kemudian kita juga diberikan hati dan akal. Ini sebagai tidak diberikan secara cuma-cuma, tetapi kita harus mempunyai tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini kita akan menjadi amanah ya, terpercaya atau menjadi khianatnya. Nah, ini bagaimana kita menjadi manusia yang amanah ya. Pertama adalah kita punya prinsip bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pendengaran, penglihatan, hati dan akal, ini kita tidak memiliki secara hakiki. Jadi hanya hanya hak guna saja ya. HG, tidak HM, hak milik.
Jadi kita hanya bisa menggunakan saja tetapi tidak memiliki. Kemudian kita harus ya menggunakan sesuai dengan keinginan sang pemilik. Ini Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah memerintahkan menjauhi perintah-perintah Allah dan mentaati perintah-perintah Allah ya. Tetapi disertai dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu yang disebut kemudian menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita menggunakan sesuai keinginan sang pemilik. Kemudian kita menggunakan tidak melanggar batas-batas. Nah, ini 3 item. Kita akan menjadi orang yang amanah untuk yang diberikan kepada kita. Ya, ini pendengaran, penglihatan, hati, dan akal. Nah, tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menggunakan secara baik, ya, kemudian melanggar batas-batas, tidak menjadi orang yang bertakwa, tentunya kita akan menjadi orang yang khianat ya, seperti hewan pada umumnya. Kemudian, nah ini tugas manusia ya, yang Pak Lukman sampaikan tadi. Ada 2 item nih ya tugasnya. Yang pertama ini tugas kita adalah beribadah. Nah, ini ibadah ya ada 2 ya, yang harus kita kenal, yakni ibadah mahdhah atau ibadah langsung ya. Nah, kemudian ada ibadah ghairu mahdhah atau ibadah secara tidak langsung ya. Kalau ibadah mahdhah atau kita kenal ibadah secara vertikal, tetapi kalau ibadah ghairu mahdhah kita kenal itu ibadah secara horizontal. Yang pertama mahdhah itu hablum minallah ya. Yang ghairu mahdhah adalah hablum minan nas. Nah, ibadah-ibadah secara langsung ya atau ritual ini harus kita kan ikhlas, kemudian sesuai dengan syariat ya. Syariat ya sesuai dengan hukum fikih. Kemudian kalau kita mengenakan hukum fikih dari guru yang benar, dari ulama yang benar, tentunya kita harus ibadah sesuai dengan tata cara yang benar, jangan asal-asalan gitu ya. Nah, kemudian ibadah kita juga mengikuti prinsip-prinsip, aturan, dan tata cara. Biasanya di Indonesia yang kita kenal, kita mempunyai beberapa mazhab ya. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali ya, Hanafi maupun mazhab Maliki. Ini kita juga harus punyai mazhab yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ini harus mengikuti prinsip, aturan, dan tata cara untuk kita beribadah secara langsung. Kemudian ini ada ibadah ghairu mahdhah atau non ritual ya. Ya, ini berhubungan dengan hablum minan nas ya. Ini harus kita niatkan ikhlas kemudian beramal. Dan kita juga harus mengikuti prinsip ya, etika, norma di komunitas, di masyarakat ya. Ini kita harus juga mengikuti. Jadi kita harus taat pada regulasi-regulasi di mana kita bertempat tinggal. Jangan kemudian kita membuat aturan sendiri karena hubungannya dengan manusia lain atau komunitas lain dan alam sekitar. Kemudian tugas yang kedua adalah menjadi khalifah. Kita fungsinya menjadi khalifah adalah memakmurkan, kemudian menjaga dan memelihara. Ini memakmurkan fisik dan rohani ya. Kita memakmurkannya dengan cara kita
berguru pada ulama-ulama ya, kiai-kiai ya, untuk pengarahan dan aturan. Jadi kita juga harus mengikuti pengajian-pengajian gitu ya. Jangan sampai kita tidak absen gitu ya. Jangan sampai kita absen mengikuti kajian-kajian rohani ya, sehingga apa yang kita ikuti tentunya akan berimbas dengan akhlak dan peradaban kita. Kemudian fungsi memakmurkan sudah, kemudian fungsi memelihara. Nah, ini kita juga harus memelihara fisik dan rohani kita dengan cara kita juga harus tahu ya, ada reward dan ada punishment, ada pahala dan dosa gitu ya. Kemudian fungsi kita kedua yakni tadi sudah memakmurkan, kemudian memelihara sudah, kemudian selanjutnya adalah menjaga. Ini kita harus menjaga agama kita ya. Kemudian harus menjaga jiwa kita juga harus dijaga, kemudian akal kita juga harus dijaga ya. Kemudian harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus jaga ya, dengan berzakat dan sebagainya ya. Kemudian kita apabila mempunyai keturunan juga harus dijaga dengan memberikan pendidikan yang baik ya. Nah, ini semuanya ya yang kita jaga, agama, jiwa, akal ya, harta dan keturunan. Ini semuanya berinti kepada kita ini untuk mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Artinya kita memakmurkan bumi ini ya, kita mengajak kepada kebaikan dan menjauhi dari kemungkaran. Ini tugas kita sebagai manusia, yakni beribadah. Kedua adalah menjadi khalifah. Nah, kemudian jangan lupa tugas kita sudah tahu, yakni beribadah ya. Kemudian memakmurkan bumi, tentunya apa yang kita ketahui harus kita tambah terus ya, karena pengetahuan itu bagi kita itu sangat penting sekali. Nah, ini integrasi ilmu pengetahuan dalam agama Islam. Nah, ini ada ayat-ayat yang Pak Lukman sampaikan beserta hadis di mana belajar atau ilmu pengetahuan itu sangat penting. Pertama dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya, mana artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, kemudian yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah dan seterusnya. Kemudian dalam Quran surat Al-Mujadalah ini Allah meninggikan orang-orang yang beriman ya dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian dalam Quran surat Al-Mulk ya, dan mereka berkata, jika kami dahulu mendengar dan menggunakan akal kami, niscaya tidaklah kami menjadi penghuni neraka. Ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal ya, yang tahu ya telah tidak mengindahkan apa yang disampaikan Al-Quran dan hadis kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang menyesal. Kemudian sabda Rasulullah SAW ini menuntut ilmu, ini wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Ini kewajiban seorang muslim untuk selalu menuntut ilmu. Nah, kemudian kalau ada beberapa metodologi dalam mempelajari Islam ya. Yang pertama kemarin dalam pertemuan kedua sudah Pak Lukman sampaikan pendekatan-pendekatan yang dipakai dalam mempelajari agama Islam. Ini Pak Lukman mencoba flashback lagi ya,
kesimpulannya, di mana Islam harus dipelajari dari sumbernya yang asli, dari Al-Quran dan hadis ya. Jika dipelajari dari buku kuno, ini tidak dipertanggungjawabkan, maka akan terjadi khurafat dan bid'ah atau penyimpangan. Kemudian ini Islam perlu dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh ulama besar ya, dan sarjana muslim yang umumnya mereka memahami Islam secara baik ya. Bukan dari para orientalis ya, karena akan mengaburkan pemahaman. Jadi teman-teman yang mau belajar agama itu harus cari guru-guru atau ulama-ulama yang mumpuni ya. Mumpuni dalam arti yang kompeten ya. Dan niatnya memang benar-benar tulus ya, untuk tulus untuk syiar gitu ya, untuk dakwah. Kemudian yang ketiga, Islam harus dipelajari sebagaimana utuhnya ya, bukan dari kenyataan umat Islam itu sendiri ya. Karena ya tidak semuanya apa yang diperbuat oleh sebagian komunitas itu mencerminkan ajaran agama Islam sesungguhnya. Nah, ini bahkan ada beberapa kelompok ya, yang kemudian membuat citra agama Islam menjadi buruk. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Nah, ini makanya itu kita harus jangan sampai kemudian mengambil kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh sebagian komunitas. Kemudian Islam harus dipelajari secara integral dan komprehensif ya, tidak parsial ya, tidak sepotong-potong gitu ya. Nah, jika Islam dipelajari secara parsial atau separuh-paruh ya, seperti orang buta mengenal gajah ya. Jadi tidak utuh. Orang buta ketika memegang gajah ya. Ini kalau ada memegang kaki ya bentuknya kayak kaki ya, memegang belalai ya bentuknya kayak belalai ya. Jadi tidak komprehensif, tidak menyeluruh. Ini metodologi mempelajari Islam. Kemudian yang kelima, mana mempelajari agama Islam harus dibarengi dengan mengamalkan semampunya yang didapatnya. Tanpa diamalkan, maka akan menjadi hasanah tanpa memberikan arti bagi kehidupan. Jadi teman-teman yang mempelajari agama Islam ya sedikit-sedikit ya direalisasikan. Dia belajar sedikit langsung diamal. Misalkan punya doa punya doa sedikit yang langsung diamal. Jangan kemudian sudah mempelajari agama tetapi kemudian tidak diamalkan. Itu akan menjadi hasanah belaka. Nah, kemudian ini Islam harus dipelajari secara realita ya. Jika Islam dipelajari textbook saja tanpa membumikan dengan realita, maka akan sia-sia dan tidak memberikan kontribusi. Selanjutnya, ini yang terakhir, ini mempelajari Islam harus dikaitkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Jika tidak, maka Islam tidak mendukung ilmu pengetahuan. Jangan sampai kemudian kita sebagai umat muslim ya ketinggalan gitu ya. Bagi teman-teman sekalian ya tidak ada pengkotak-kotakan ya antara ilmu agama dan ilmu umum ya. Semuanya penting semuanya. Ya, ada keseimbangan. Kalau kita belajar ilmu umum, kita juga harus belajar ilmu agama. Jadi antara kehidupan dunia dan kehidupan ukhrawi kita itu berjalan secara seimbang. Nah, itu metodologi dalam mempelajari agama Islam.
Nah, kemudian kenapa kita perlu agama ya? Apa namanya? Kenapa kita harus memprioritaskan pengetahuan kita tentang agama. Ini kata agama ini berasal dari bahasa Sangsekerta ya, di mana a berarti tidak dan agama ini dan gama ini berarti kacau. Jadi kalau dalam bahasa Sangsekerta ini agama ini artinya tidak kacau. Nah, kemudian kata religion atau religi berarti belief in God as creator and controller of universe. Nah, ini artinya kepercayaan pada Tuhan ini sebagai pencipta dan pengawas alam. Kemudian selanjutnya adalah system of faith and worship based on such belief. Nah, ini sistem kepercayaan dan penyembahan didasarkan atas keyakinan tertentu. Nah, kemudian ada adin ya. Ini dalam bahasa Arab ini berarti agama atau aturan. Nah, Islam ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam sunnah yang sahih ini berupa perintah, kemudian larangan dan petunjuk untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian mengapa kita mengenal Islam ya? Mengapa dinamakan Islam? Ini tiap-tiap agama ini diberi nama sesuai dengan nama pembawanya ya, atau tempat lahirnya agama tersebut. Ini Pak Lukman sampaikan beberapa contoh. Ini ada agama Zoroaster. Ini di Persia diambil dari nama pendirinya Zoroaster ya, bahwa tahun 883 sebelum Masehi. Kemudian ada agama Buddha ya, ini Buddhisme berasal dari nama Siddhartha Gautama Buddha, lahir tahun 560 sebelum Masehi ya, di India. Kemudian ada agama Yahudi atau Judaisme ya, agama yang dianut oleh orang-orang Yahudi ya, asal nama dari Yuda atau Yahuda. Kemudian ada agama Hindu atau Hinduisme, adalah nama dari kumpulan macam-macam agama dari orang-orang India. Kemudian ada agama Tao ya. Taoisme ini mulanya hanya ajaran filsafat, kemudian menjadi ajaran agama dalam dinasti Han. Kemudian ada agama Kristen, adalah nama dari pengajarnya ya. Yesus Kristus atau Nasrani diambil dari daerah Yesus, yaitu Nazaret atau Jesus of Nazareth. Oleh karena itu sebagian orang barat ya menyebut Islam sebagai Muhammadinisme. Ini tentunya pengertian yang kita pahami ini salah. Jadi ini hanya pengetahuan saja. Ini ada sebagian orang barat orientalis sebut Islam itu sebagai Muhammadinisme. Ini dianggap umat yang membawakan ajaran tersebut. Nah, mengapa dinamakan Islam ya? Nama Islam mempunyai perbedaan yang luar biasa dengan nama agama lainnya. Kata Islam tidak mempunyai hubungan dengan orang tertentu atau dari golongan manusia atau negeri. Hikmahnya ini karena Islam adalah agama wahyu dari Allah SWT, ini sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 19, di mana diartikan sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian dalam Quran surat Al Imran ya, ayat 85 disampaikan barang siapa yang mencari agama selain Islam
tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Kemudian dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Nah, ini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian disampaikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 67 ini sesungguhnya Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang Muslim yang benar-benar dan dia pun bukan sebagai seorang yang musyrik. Ini ayat-ayat yang menyampaikan mengapa dinamakan Islam. Ya. Nah, kemudian ini ada sumber pokok ajaran Islam. Ini yang pertama adalah ada Al-Quran, ya, ada Sunnah atau yang kita kenal hadis. Ini berisi tentang ucapan, kemudian ada perbuatan dan ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bila ada ketetapan yang kemudian tidak ada yang dimana itu kita bias gitu ya. Nah, itu kita memerlukan pemikiran dari para ulama atau yang namanya ijma ya, atau konsensus para alim ulama. Nah, ini tugasnya biasanya kalau ada perkara yang secara spesifik tidak disebutkan dalam hadis ya. Ini tidak disebutkan dalam hadis, kitab bias. Nah, ini biasanya ada namanya konsensus para alim ulama. Kemudian ada kias ya atau analog. Nah, ini kadang ya tidak kita gunakan karena sudah cukup memakai konsensus para alim ulama. Ini sumber pokok ajaran Islam. Kemudian ini Islam mempunyai gambaran ini sebagai ada pondasinya ya, kemudian ada bangunannya ya, ada pemeliharanya. Ini sebagai pondasi kita sebagai seorang muslim ini harus melakukan rukun Islam ya. Rukun Islam ini ada yang pertama ini secara akidah kita harus bersyahadat ya, mengakui Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya. Kemudian ada rukun iman. Ini ada 6 ya yang harus kita percayai. Kemudian Islam sebagai bangunan sistem hidup, ada ekonomi, sosial, keluarga dan sebagainya. Kemudian sebagai pemelihara ya, secara internal kita harus mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Secara eksternal ya, apabila kita tidak dalam keadaan perang, kita harus berjihad ya. Jihad ya maksudnya tidak harus perang, tetapi kita mencari rezeki, kemudian mencari ilmu, itu juga dinamakan jihad. Tapi apabila kita dalam kondisi diperangi, kita harus wajib berjihad dengan cara berperang juga. Ini secara eksternal. Kemudian ini gambarannya bangunan Islam ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, nah ini Islam dibangun di atas 5 pondasi ya. Yang Pak Lukman sebutkan tadi ya, ada rukun Islam ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah atau keseluruhan. Nah, kemudian ini pokok-pokok ajaran Islam ini bisa diketahui dalam peristiwa ya. Sangat penting sekali dalam ajaran kita. Ini peristiwa di mana Umar bin Khattab ini
menyampaikan ya. Ini hadis ini sangat populer sekali ya, di mana ini peristiwa malaikat ini menjawab semua pertanyaan dari Umar bin Khattab. Ketika itu ada pertemuan ada Rasulullah SAW, ada Sayyidina Umar, kemudian ada malaikat sebagai tamu ya, kemudian ada para sahabat. Nah, ini hadis tersebut ya dari cerita ini kemudian menjadi pokok-pokok ajaran Islam yang sangat jelas sekali. Ini bisa dibaca oleh para mahasiswa. Nah, kemudian pokok-pokok ajaran Islam ini setelah kita beriman ya, sebagai akidahnya ya, ini akarnya harus sangat kuat, di mana iman ini ada 6 ya. Iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat ya, iman kepada Rasul, iman kepada kitab ya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini batangnya ini Islam ya. Setelah kita mempunyai keimanan, kita harus melaksanakan syariahnya ya, yakni bersahadat ya, kemudian sholat, kemudian kita harus puasa ya, zakat, dan berhaji apabila kita mampu ya secara ekonomi. Kemudian ya setelah kita mempunyai keimanan, kita melaksanakan syariah, tentunya semoga yang didapat adalah akhlaknya atau ihsan. Nah, ihsan ini seakan-akan ya kalau kita itu melakukan amal perbuatan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara mental kita mempunyai ihsan. Jadi semacam bukan diawasi ya, tetapi kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini tercermin dalam ibadah baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Ibadah mahdhah ya, atau ibadah ghairu mahdhah ya, secara vertikal maupun secara horizontal. Ini ya secara horizontal ya, hablum minannas ini ya dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan, dan lain-lain. Nah, ini rukun iman yang Pak Lukman sampaikan tadi. Ada percaya pada Allah ya, kemudian ada malaikat ya. Ini ada malaikat tentunya yang bagian mencatat amal perbuatan kita ya, yang baik dan buruk. Ini ada malaikat munkar dan nakir ya, sehingga kita selalu diawasi ya. Kemudian kita percaya pada kitab-kitab ya. Ini Al-Qur'an sebagai pedoman kita, kemudian percaya pada Rasulullah sebagai tauladan hidup, percaya pada hari akhir ya, sebagai sehingga kita merasa hidup ini berlomba-lomba melakukan hal yang baik-baik ya, sebagai tabungan ya, tabungan hari akhir ya. Kemudian kita percaya pada takdir, qada dan takdir. Ini kita tidak lupa diri ketika mendapat nikmat dan tidak putus asa ketika gagal. Ini rukun iman. Nah, ini harus sesuai ya, hati, ucapan, dan perbuatan. Kalau hati kita ya mengiyakan, ucapan ya mengiyakan, kemudian perbuatan sesuai, ini kita menjadi orang yang mukmin ya. Kemudian kalau hati tidak mengiyakan, kemudian ya ucapan kita mengiyakan, perbuatan mengiyakan ya, tetapi hatinya menolak. Nah, ini disebut orang yang munafik. Nah, kemudian hati mengiyakan, tetapi ucapan mengiyakan, tetapi perbuatan ya tidak sesuai. Ini kita sebut sebagai orang yang fasik gitu ya. Kadang kita sering melakukan dosa, yaitu kita biasanya ya fasik gitu ya.
Nah ini kemudian secara hati menolak, kemudian ucapan juga menolak, ini perbuatan juga menolak. Ini disebut orang yang kafir. Nah, ini rukun iman. Nah, kemudian makna ihsan. Nah, ini makna ihsan. Ini Nabi menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah, kalaupun engkau tidak melihatnya, ini sesungguhnya dia melihatmu. Nah, ini definisi ihsan, ya. Ini ihsan tergambar dalam struktur atau bagan di bawah ini, ya. Kita merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada niat baik, ya. Dan kemudian kita merasa semuanya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hal-hal yang kita rasakan ini kemudian menjadikan kita mempunyai niat yang ikhlas, ya. Karena semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita bekerja secara profesional dan pekerjaan profesional kita tentunya harus dibarengi dengan pelaksanaan yang berkualitas, ya. Nah, ini kemudian ya menjadikan kita itu mempunyai amal yang baik, ya. Tentunya ya berpahala, ya. Kemudian disertai pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian endingnya kita menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ihsan dalam aplikasi kehidupan ini tercermin dalam cerita-cerita yang Pak Lukman sebutkan. Ini ada cerita Rudi, ya, yang membersihkan wastafel, ya, walaupun dia itu baru melamar pekerjaan. Yang ketika ada orang yang di toilet, ya, bersamaan dengan Rudi yang membersihkan wastafel. Nah, jebule yang ikut di toilet itu adalah bosnya, ya. Bosnya yang punya perusahaan, sehingga ketika Rudi interview gitu, ya, kebetulan bosnya ya tahu bahwa tadi sudah membersihkan wastafel walaupun sedang melamar pekerjaan. Karena Rudi punya karakter dia mencintai kebersihan. Nah, ini cerita Rudi. Kemudian ada cerita tentang budak dengan Khalifah Umar, ya. Ketika budak itu menjaga domba, ya. Ketika Khalifah Umar itu berpura-pura menjadi seorang pembeli. Nah, ini budak ini tidak mau menjual karena merasa domba itu bukan miliknya, sehingga berapapun harga yang ditawarkan oleh Khalifah Umar, budak tersebut tidak mau. Kemudian cerita anak wanita yang melarang ibunya mencampur susu dengan air untuk dijual pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian ini ada cerita Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang meniup lampu kantornya karena menerima tamu dari kerabatnya. Ini merasa bahwa kerabatnya bertamu itu bukan dalam rangka membahas tentang pekerjaan rakyatnya, ya. Tidak membahas pekerjaan kedinasan, ya. Sehingga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meniup lampu karena menganggap lampu itu hanya untuk kepentingan membahas masalah-masalah rakyat, ya. Ini kemudian ya sangat masyhur sekali, ya, Sayyidina Umar, ya, sangat membedakan antara kepentingan selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Nah, kemudian ini karyawan ya, apabila mempunyai ihsan, ya, ini bekerja bukan karena takut diawasi atasannya, tetapi takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya bekerja secara ikhlas, ya, profesional dan
berkualitas. Nah, demikianlah apa yang Pak Lukman bisa sampaikan ya. Semoga apa yang Pak Lukman sampaikan bermanfaat. Pak Lukman minta maaf apabila ada salah-salah kata. Pak Lukman akhiri ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.